Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik, sebelum itu kita sama-sama perkenalkan diri satu sama lain. Nama kamu siapa? Nama saya Mutiara Sandewa, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Eka Putri. Bagaimana kabarnya hari ini, Mutiara? Apakah ada kendala saat menuju ke tempat saya? Alhamdulillah baik saja, Kak. Cuman agak macet di jalan. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, apakah kamu datang ke sini atas kemauan kamu sendiri atau ada seseorang yang menyarankan kamu? Dan apa alasan terkuat kamu hingga akhirnya mau datang ke tempat saya? Itu alasan saya sendiri, Kak. Alasan terkuat untuk datang ke sini untuk bertemu kakak selaku konselor adalah karena saya terkadang merindukan almarhum ibu saya. Baik, terima kasih sudah mau terbuka. Tetapi sebelum itu, kakak ingin menjelaskan sedikit mengenai hakikat dan tujuan dari layanan konseling ini. Layanan ini berusaha membantu orang-orang yang sedang menghadapi masalah dan sulit menemukan keputusan atas dirinya sendiri. Tugas saya di sini sebagai konselor yaitu membantu kamu mengeksplorasi masalah dan menemukan jalan keluar dari permasalahan kamu. Apakah prosedur ini dapat kamu setujui? Baik, Kak, saya setuju. Baik, kamu juga tidak perlu khawatir atas bocornya rahasia kamu, sebab dari layanan konseling ini ada namanya asas kerahasiaan. Kakak juga ingin memberitahu bahwa ada beberapa konselor yang yang bisa kamu pilih ingin berkonsultasi dengan siapa. Ada kakak sendiri, ada Ibu Rahna, dan ada Ibu Pertiwi. Baik, Kak. Kamu juga bebas untuk tetap berada di sini kapanpun kamu mau dan kapanpun bisa menghentikan sesi konseling ini jika kamu merasa tidak siap ya. Iya, Kak. Apa yang kamu rasakan ketika sesi konseling ini selesai? Mungkin saya akan merasa lebih baik. Baik, kakak juga ingin memberitahu bahwa sesi konseling ini membutuhkan 3 kali pertemuan, yang dimana tiap pertemuannya membutuhkan waktu sekitar 30-45 menit. Apakah kamu setuju? Baik, saya setuju. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan di hari yang sama kita sama-sama melanjutkan pertemuannya. Baik, terima kasih, Kak. Baik, hari ini merupakan pertemuan kedua kita. Silahkan tenangkan dirimu terlebih dahulu. Jika sudah siap, silahkan ceritakan kepada saya apa yang membuatmu berat akhir-akhir ini. Baik, Kak, saya sudah siap untuk menceritakan masalah saya akhir-akhir ini. Jadi, begini, Kak, akhir-akhir ini saya merasa bahwa semenjak ibu saya meninggal, saya jarang keluar rumah. Saya lebih banyak menyendiri dan saya kurang berbaur dengan lingkungan sosial, terutama teman sekolah dan teman kampus saya, Kak. Apa yang kamu rasakan ketika harus menjalani hari-hari tanpa sosok seorang ibu? Hari-hari tanpa sosok seorang ibu itu rasanya seperti melakukan segala sesuatu itu seorang diri, alias saya lebih mandiri. Sebelumnya selama ibu saya masih ada, saya masih bergantung dengan beliau. Namun setelah beliau tidak ada, apa-apa yang akan saya lakukan itu saya sendiri yang berusaha. Coba ceritakan lebih lanjut tentang bagaimana kamu mengalami perubahan mengalami perubahan dalam perkuliahanmu semenjak ibu meninggal. Baik, Kak. Jadi selama perkuliahan saya itu sangat mengganggu beban pikiran saya. Saya juga setelah ibu saya meninggal, saya lebih banyak begadang, keluyuran keluar rumah dan tidak terlalu mengikuti tugas-tugas yang diberikan oleh perkuliahan saya. Baik, jadi karena rasa kehilangan yang begitu besar, kamu sulit mengatur diri. Iya, Kak. Kamu merasa hidupmu seperti
seperti kehilangan makna, membuat kamu harus menjalani tanpa arah dan tujuan. Iya Kak, betul. Baik, sebenarnya kamu sedang menghadapi beberapa hal sekaligus kamu masih bersedih atas kepergian ibumu. Iya Kak. Berarti kamu sedang berarti sebenarnya kamu masih sedang mencoba untuk bertahan dengan rasa kehilangan, tapi di sisi lain kamu tetap menjalani perkuliahan meskipun terasa berat. Ya Kak, mau tidak mau saya harus melakukannya. Baik, Mutiara, kakak paham betapa sulitnya posisi ini bagi kamu. Tetapi waktu kita sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita sama-sama mengeksplorasi lebih jauh lagi tentang permasalahanmu. Baik Kak, terima kasih. Baik, hari ini pertemuan ketiga kita lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Anda merasa sedih karena kehilangan ibu membuat Anda sulit membuat hidup Anda terasa kosong. Iya Kak. Anda merasa tertekan karena Anda tetap dituntut untuk kuliah dan tetap terlihat kuat. Iya Kak, saya merasa semua beban pikiran itu menyatu di pikiran saya. Anda merasa gagal karena Anda tidak mampu menjalani perkuliahan seperti dulu. Iya Kak. Anda merasa kecewa karena Anda tidak bisa fokus menjalani perkuliahan. Iya Kak, saya kecewa dengan nilai-nilai saya yang menurun. Anda merasa putus asa karena Anda belum mampu bangkit dari rasa kehilangan itu. Iya Kak, saya belum mampu bangkit dari kesalahan saya. Anda mengatakan ingin kembali bangkit, tapi karena rasa kehilangan yang begitu besar membuat Anda takut melangkah. Iya Kak, saya takut untuk melanjutkan langkah selanjutnya dalam hidup saya. Anda merasa kecewa karena Anda tidak memiliki semangat dan Anda ingin benar-benar menyelesaikan perkuliahan yang tertunda. Ya Kak, saya betul-betul ingin menyelesaikan perkuliahan saya yang tertunda. Anda masih memiliki semangat dan Anda ingin melanjutkan hidup karena Anda ingin melanjutkan hidup dengan lebih baik lagi. Ya Kak, saya merasa akan terus melanjutkan hidup saya termasuk perkuliahan saya. Anda merasa kecewa karena Anda tidak bisa mengatur emosi Anda dan Anda ingin benar-benar membuat jadwal kuliah agar terlaksana dengan baik. Ya Kak, saya berharap saya bisa melanjutkan jadwal kuliah saya dengan baik. Anda merasa sedih karena sosok ibu adalah karena sangat berarti di hidup Anda. Ya Kak, ibu saya sangat berarti di hidup saya. Anda merasa kecewa karena Anda belum mampu bangkit dari kesedihan ini. Ya Kak, saya sangat kecewa karena saya belum bangkit dari. Anda berkata Anda tidak yakin apakah bisa membagi waktu belajar Anda dan waktu kuliah Anda, walaupun jadwal kuliah Anda tanpa dukungan sosok seorang ibu, walaupun Anda meyakini bahwa Anda memiliki keinginan besar untuk kembali bangkit menjalani perkuliahan. Ya Kak. Baik, di pertemuan sebelumnya kamu menyadari bahwa kamu ingin menemukan kembali arah tujuan hidupmu. Menurutmu langkah kecil apa yang ingin kamu capai dari tujuan ini?
Itu Kak, saya masih merasa bingung langkah-langkah apa yang akan saya ambil ke depannya. Jika tujuan itu tercapai, bagian mana yang terlebih dahulu ingin kamu perbaiki? Yang terdahulu yang ingin saya perbaiki adalah perkuliahan saya. Bagaimana agar proses ini bisa kamu jalani secara konsisten? Saya akan mengatur jadwal setiap hari dengan baik dan saya akan mengurangi keluyuran setiap malam dan saya akan memperbaiki hubungan dengan teman-teman saya. Kapan kondisi yang mendukung untuk kamu melakukan hal tersebut? Mungkin mulai dari saat ini Kak. Standar apa yang ingin kamu capai agar bisa konsisten? Saya ingin menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi tujuan kita adalah membantu kamu bangkit dari rasa kehilangan, menyusun kembali rutinitasmu dan menemukan arah dan tujuanmu secara bertahap. Iya Kak. Menurutmu kegiatan apa yang bisa membantumu mencapai proses tersebut? Mungkin kegiatan belajar dengan teman-teman kuliah saya itu akan lebih banyak lagi dan berkumpul dengan teman-teman kuliah saya. Dari beberapa pilihan itu, program mana yang paling siap kamu jalani saat ini? Mungkin saya akan ikut organisasi di kampus agar lebih memahami dan lebih melupakan kesedihan di dalam diri saya. Bagaimana jika suatu hari nanti kamu merasa tidak mampu menulis jurnal? Alternatif apa yang bisa kamu lakukan? Jika saya tidak mampu melakukan penulisan jurnal, maka saya akan meminta bantuan oleh teman-teman saya untuk mengajari saya. Menurutmu program apa yang baik yang sesuai dengan kriteria dirimu? Program mengajar. Baik, jadi program yang kita pilih adalah program yang sesuai dengan kondisi emosi kamu. Selanjutnya kita menyusun langkah-langkahnya. Langkah pertama apa yang membantumu? Langkah pertama apa yang bisa membantumu agar proses ini bisa dimulai? Mungkin saya akan mempelajari tentang pendidikan dan pembelajaran melalui sosial media. Setelah itu, apa langkah berikutnya yang bisa kamu lakukan dari program ini agar bisa berjalan secara konsisten? Saya akan mengatur jadwal dan membuat artikel penulisan mungkin di setiap minggunya. Kapan kamu akan memulai dan berapa lama targetnya? Jika saya memulainya dari sekarang, mungkin sekitar 1-2 bulan ke depan. Keputusanmu ini menunjukkan cara kamu menghadapi duka, bukan untuk menghindarinya. Namun jika kamu menghindari perasaan ini dan tidak menuliskannya, kemungkinan besar rasa sedihmu akan terus berlarut dan hidupmu terasa berat. Kita akan menyusun langkah-langkahnya secara sederhana agar tidak terasa berat. Jika kamu sudah terbiasa, kamu bisa merefleksikan makna kehilangan di dalam hidupmu. Baik. Jika sudah konsisten, kita akan merancang tujuan hidupmu secara jangka panjang. Baik. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya. Baik, terima kasih Kak. Baik, hari ini merupakan pertemuan terakhir kita. Sebelum sesi ini berakhir, saya ingin meninjau kembali tentang apa yang sudah kita bahas bersama.
Kamu sudah menetapkan langkah nyata berupa menulis di setiap malam sebagai cara kamu menghadapi duka dan menemukan kembali tujuan hidupmu. Kita juga sudah menyusun langkah, sublangkah, dan jadwal yang akan kamu jalani. Bagaimana perasaanmu setelah sesi ini selesai? Saya akan merasa lebih baik. Baik. Sebagai pekerjaan rumah, kamu sudah bisa mulai menuliskan apa yang kamu rasakan mulai malam ini. Baik, Kak. Untuk mendukung prosesmu, kamu juga bisa membaca dan menuliskan makna dari kehilangan ibumu di setiap minggunya. Iya, Kak. Baik, di pertemuan selanjutnya saya akan mengevaluasi tentang prosesmu dan menyusun tujuan hidupmu secara jangka panjang. Baik, pertemuan hari ini sudah selesai. Terima kasih atas keterbukaan dan komitmenmu. Di sesi selanjutnya kita akan melakukan sesi tindak lanjut. Pada sesi kali ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.